Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022. Pagi ini agak gerimis kawan. Meskipun tadi malam dini hari juga hujan sudah mengguyur daerah kami, pagi ini juga masih diteruskan dengan rintik-rintik gerimis tipis. Saat ini perkembangan tanaman porang di lahan kami yang terlihat di kamera adalah bahwa katak-katak ini sudah mulai mengisi kawan. Dan kemudian beberapa tanaman juga sudah menunjukkan kataknya itu mayoritas ya, mayoritas itu sudah mulai terisi seperti ini. Nah, kemudian beberapa tanaman juga kataknya ada yang besar, ada yang banyak, ada yang kecil ya, masih kecil. Kemudian ada pula yang kataknya dalam satu batang itu juga sedikit. Kalau yang ini agak besar, kemudian terlihat ini juga ada. Ini pada bagian tanaman ini kataknya agak banyak kawan. Kemudian untuk banyak dan sedikitnya katak dalam tanggai itu biasanya dipengaruhi oleh varietas dari kita tanam porangnya kawan. Dan itu mayoritas biasanya berasal dari bibit umbi. Ketika dari bibit katak biasanya itu hanya muncul paling banyak sekitar 6 biji katak dalam satu batangnya. Itu pun ketika batangnya sudah berukuran besar kawan. Nah, beberapa tanaman juga sudah ada yang menunjukkan ripah seperti ini. Pada bagian batang pertama itu katak-katak mayoritas sudah mulai ripah, dan kemudian katak-katak itu juga sudah mulai lepas seperti ini. Nah, katak-katak yang seperti ini juga sudah kita kumpulkan, tetapi kita mengumpulkannya tidak kita bawa pulang, kita hanya meletakkannya di atas bedengan seperti ini kawan. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya tentunya adalah bahwa agar nanti katak ketika kita bawa pulang ke rumah dia sudah aman untuk dikarantina. Katak tersebut sudah aman untuk dibawa pulang, sudah aman untuk dikarantina. Oleh karenanya kita menghimbau kepada kawan-kawan, itu pun hanya sekedar himbauan saja, bahwa untuk saat ini ya, di awal Februari ini di Facebook ataupun di media sosial yang lainnya ini sudah mulai menawarkan katak kawan. Memang kalau dilihat secara harga barangkali relatif lebih murah, akan tetapi itu adalah katak yang masih memiliki kadar air yang cukup tinggi. Katak yang memiliki kadar air cukup tinggi seperti halnya ini adalah katak yang baru saja lepas ya. Kemudian untuk bagian bekas lepasannya juga belum mengering, karena seperti yang kita tahu bahwa untuk bulan Februari ini curah hujan masih cukup tinggi, dan kemudian katak ini juga baru lepas. Nah, ketika baru lepas, katak ini sebenarnya adalah belum layak untuk dibawa pulang. Karena apa? Karena pada bagian kulit ini masih sangat rentan terkelupas kawan. Nah, kalau terkelupas bagaimana? Nah, kalau terkelupas maka nanti akan mudah terkena jamur. Nah, kemudian katak ini juga kadar bobotnya masih sangat tinggi kawan. Artinya bahwa ketika nanti kita beli katak di bulan September ataupun Agustus dengan membeli katak di bulan Februari saat ini, perbandingannya bisa dikatakan hampir separuhnya kawan. Maksudnya saya seperti ini, ketika kita beli katak di bulan Februari seperti saat ini adalah dengan harga 150 contoh misalnya, yaitu sebanyak 100 kg, nanti ketika ditimbang di bulan September itu biasanya akan mengalami penyusutan. Karena apa? Karena bobot dari katak itu kadar airnya lama-lama akan menyusut lah. Akhirnya di bulan September kurang lebih sisa kalau ditimbang adalah 50 kg kawan. Oleh karenanya kami hanya bisa menghimbau stop untuk membeli katak terlebih dahulu, terutama untuk wilayah Jawa ya, baik Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun Jawa Timur itu sendiri. Karena untuk musim tanam di daerah Jawa terutama, kalau di daerah Sumatera sendiri kadang ada satu tahunnya ada 2 musim hujan, itu bisa berlaku. Tetapi untuk di daerah
Jawa ya, itu musim hujan dalam satu tahunnya hanya satu kali. Oleh karenanya saat ini bukan saatnya untuk kita melakukan proses penanaman. Apabila kita mau mengkarantina katak ini pun resikonya sangat tinggi. Selain bobot dari katak ini nanti akan sangat berkurang drastis, selain itu adalah bahwa katak-katak yang masih baru lepas seperti ini juga akan rentan terkena jamur, sehingga barangkali nanti penimbangannya tidak menjadi 50 kilo karena ada beberapa katak yang akan gembos ya akibat dari jamur, kemudian ada yang terkena kutu dan lain sebagainya, sehingga dia agak kering kawan. Nah oleh karenanya saya hanya menghimbau, mohon walaupun ada penawaran katak ya dalam jumlah yang cukup banyak, karena memang saat ini ya tanaman yang terutama ditanam dari bibit umbi itu pada batang pertama mayoritas sudah mulai lepas kataknya. Nah oleh karenanya walaupun harganya agak murah, itu hanya menghimbau ya, hanya menghimbau stop untuk membeli katak ya, yaitu stop untuk membeli katak karena risikonya sangat tinggi. Hal itu kami sampaikan kepada teman-teman petani porang ya, terutama petani porang pemula yang ingin tanam, dalam rangka adalah untuk meminimalisir kegagalan dalam proses pemilihan bibit, karantina bibit, sampai hal nanti proses penanaman. Sehingga harapannya adalah ketika kita tanam porang ya, resiko-resiko yang terjadi itu sangat minim. Demikian dulu kawan informasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas informasi yang kami berikan, tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya menghimbau kepada kawan-kawan bahwa selama ini kalau porang ini ditanam itu adalah ya, bahwa yang namanya porang itu tanamnya ada musimnya sendiri. Oleh karenanya kita pun dalam memilih katak itu juga harus selektif, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kita nanti mencarinya adalah ketika katak-katak itu sudah mulai mengering atau bisa dikatakan bobot dari kadar airnya sudah menipis. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.